Assalamualaikum, apa kabar kawan-kawan yang tergabung dalam perkumpulan petani lele Nusantara? Saya harap Anda sehat selalu dan tak kurang satu apapun. Dimurahkan segala urusan, dilancarkan usahanya Pak. Amin, amin. Ini saya sekarang ada di daerah mana nih Pak? Kalimalang nih. Daerah Kalimalang, udah masuk Jakarta tuh Bekasi? Masuk Jakarta Timur. Jakarta Timur ya? Kamu ke sini bagian pinggir. Daerah mana Pak? Jakarta Timur bagian pinggir. Jakarta Timur bagian Jakarta iya. Barat Nah, cuma melipir. kebetulan yang punya kolam Pak Ruslan. Beliau bekerja di salah satu perusahaan media Pak ya, Berita Satu Pak ya. Berita Satu TV. Ini kan ada rencana juga Berita Satu katanya mau meliput ini, Pak, Nah, ya? insya Allah kita ada rencana untuk meliput membesarkan kolam petani lele. Oh keren. Nah, satu lagi nih, Bapak ini silakan Pak, perkenalkan diri Pak, dari mana nih Pak? Assalamualaikum, Bang William, Bang Ruslan. Saya Gogo dari Pandaan, Pasuruan, Jawa Timur. Pasuruan Pak ya? Ya, kebetulan memang kesini ingin mengunjungi Bang William. Wes, amin, amin. Nah, setelah jalan-jalan ini Pak ke beberapa kolam yang ada di daerah Jabodetabek ini Pak, istilahnya gimana menurut Bapak terkait usaha lele tadi? Oh ya, ada yang menarik ya. Kalau melihat perkembangan masalah budidaya lele di khususnya di Jawa Timur yang saya alami dan juga di daerah Jawa Barat dan Jakarta. Kalau di Jawa Timur kita tuh berlomba-lomba untuk berpadat, tapi kalau aku perhatikan di daerah Jawa Barat justru berlomba-lomba untuk banyakin kolam. Memang secara kuantitas sama. Ya. Memang secara penanganan mungkin lebih simpel dengan cara Bang William ya. Dengan cara dia memperbanyak kolam, meminimalisasi risiko. Iya. Kalau tebar badat seperti yang saya alami, memang kita lebih banyak treatment. Iya. Dan untuk pemula saya sarankan jangan lah. Jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Iya. Karena ada beberapa treatment yang harus kita lalui, terutama masalah air. Iya. Mungkin Bang William air, saya sih dengar dari beliau, lele itu kita pelihara air ya Bang. Benar. Air itu adalah yang kita pelihara, lele itu bonusnya. Benar. Ya gitu. Nah, jadi kalau untuk teman-teman semua yang di seluruh Nusantara mencoba budidaya lele, mulailah dari yang kecil. Iya. Seperti Pak Ruslan. Iya. Pak Ruslan mulai dari 1.500 ekor. Tapi dia udah siap 4 kolam. Iya. Kayaknya di bawah bimbingan Bang William udah beres nih kayaknya nih. Jadi gini Pak, kan banyak ini perkumpulan lele Pak. Ya benar. Nah, jadi kalau di perkumpulan petani lele Nusantara ini semua kan udah ada Pak. Istilahnya yang membidang ini kan ada semua. Benar. Mulai dari pembenihan, pembesaran, konsumsi sampai pemasarannya. Saya rasa di perkumpulan bukan kita membanggakan diri Pak ya. Di perkumpulan lele manapun Betul. yang terkonsep dan terstruktur tadi hanya di perkumpulan petani lele Nusantara saya kira Pak. Ya aku rasa sih gitu ya. Ya betul. Karena bukan apa, aku sih ngalah sampai ke sini aku cari di mana kolamnya Abang. Iya. Kita ketemu di Pak Ruslan, aku ngikutin juga Abang. Iya. Saya ingin cari ilmu Bang. Iya, memang iya. Ya, karena lele itu tidak ada yang namanya kita mentok dalam sebuah posisi. Iya, benar. Abang pun juga pasti meyakini kita harus terus belajar Bang ya. Iya. Kayak sekarang saya juga belajar Pak Ruslan. Iya. Terlebih lagi dengan Bang William, saya pasti belajar gitu lah. Karena gini Pak, saya belajar dari Android aja. Android aja versi 7, versi 8, versi 9. Masa kolam lele sama terus? Sama terus. Iya, Betul. kan kayak gitu kan? Android aja makin diciptakan istilahnya produk baru lagi, mereka naikin kualitas. Benar. Nah kita juga sama gitu Benar. jadinya. Cuma gini Bang, kita sama petani lele nih mungkin ini masalah klasik ya Ya. di kita. Kita sanggup nih gedein lele, Ya. kita sanggup membahas beberapa hal treatmentnya lele. Tapi pada saatnya nanti kita bakal mentok di masalah Pemasaran. Iya. Karena kita yang akan kita hadapi pertama kalau kita bermain budidaya lele dengan kolam banyak, dengan kuantitas yang banyak, volume yang banyak, Iya. kita kepingin cash flow kita cepat. Iya. Nah pasti kita lari ke tengkulak. Iya, benar. Ya kan? Nah harga tengkulak kita tidak bisa kurang bersahabat lah Iya, kalau bisa ya harganya. harganya. Nah mungkin Bang untuk pencerahan ke teman-teman di seluruh Nusantara, apa nih Bang kiat-kiatnya dari Abang nih? Itulah kadang-kadang Pak, saya istilahnya undang komunitas tadi supaya datang. ATM 200.000, orang anggap itu mahal. Betul. Padahal kita petani lele nih, kita istilahnya jangan fokus kita jadi petani. Nah, kalau misalkan kita jadi petani lele, jadilah orang yang komprehensif. Dalam artian kita petani, oke. Kita pedagang, oke. Nah satu lagi nih, kita mesti punya entrepreneur. Benar. Nah di situ kuncinya. Jadi setiap petani tadi kita mesti punya jiwa entrepreneur. Nah kalau pedagang kan Pak, contohnya gini,
inilah contoh, ini contoh barang ini. Harganya Rp1. Ini kita jual jadi Rp2 atau Rp3. Kita margin keuntungannya berapa? Cuma Rp1. Kalau entrepreneur, ini Rp1 bisa jadi Rp100 ini. Karena apa? Dia senang belinya, bukan masalah harganya. Contohnya gini, kemasan lele tadi kita buat bagus. Idealnya di pasaran ini harga 30.000 contohnya Pak. Tapi karena senangnya, ya udah deh Pak, yang penting sampai ke rumah saya harganya 60.000 saya bayar. Berarti kan udah masuk entrepreneur kita di sana Pak. Dari kemasannya, dari cara kita nawarkan, itu kan udah dinilai. Nah, disitulah kadang-kadang petani lele tadi ilmunya Adam Smith ya namanya Pak. Apa itu? Teori ekonomi lama. Adam Smith. Iya, teori Adam Smith yang dipakainya kan kayak gitu. Jadi cobalah pakai teori ekonomi modern, apalagi sekarang kan udah online kayak gini kan. Ya kita mesti punya jiwa entrepreneur dalam artian ya kalau diajak kumpul bareng HTM segitu, ya udah datangin nanti kan banyak ilmunya. Betul. Nah terus kalau nganggap istilahnya wah 200.000 itu banyak, ya banyakin kolamnya kan dia gitu kan. Tambah kolam lagi gitu. Kalau misalkan bingung nyari kemana ya, kalau kita udah kuasain ilmunya ya modal kan bisa datang dari mana aja. Tetangganya tuh ini bagus nih, bisa nggak saya invest misalkan 10 juta, 5 juta ya, jelas jadinya kan hitungannya. Tapi kalau misalkan ya kita ala dagang bakso, belanja di pasar sendiri, olah sendiri, sore nyantik dorong sendiri, malamnya pulang sendiri ya sampai kapan capek kan gitu. Ya itu Bang, aku pernah lihat beberapa YouTube Abang ya. Dengan lele goreng, apa ya siap goreng. Iya. Sebetulnya saya sudah punya konsep seperti itu. Saya ingin membuat let's go di Ya. Jawa Timur. Iya. Lele siap goreng. Ada nggak salah lele kencong, lele apa di sana Pak? Iya. Pasuruan itu banyak saya lihat. Nah, cuman sekarang kita kan nih kalau komunitas peternak lele Nusantara ya. Nah, memungkinkan nggak Bang misalnya nih? Karena terus terang trademark brands yang akan kita jual itu mempengaruhi dari keinginan konsumen untuk memiliki. Iya. Nah, ke perkumpulan petani lele Nusantara itu jelas sudah punya brand image Iya. di mata masyarakat lele. Iya. Nah, seandainya seperti saya misalnya, kalau saya mencantumkan di situ anggota P2RN itu boleh nggak? Di kemasannya. Di kemasannya. Silakan Pak, kan udah ketemu Nah, langsung kayak gini gitu. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Ini peluang bagus dari Bang William sebetulnya untuk Anda mengikuti masuk dalam komunitas peternak petani peternak lele Nusantara. Iya. Anda jangan berhitung soal berapa yang harus saya bayarkan di muka, tapi berhitunglah berapa yang akan saya dapatkan di belakang. Nah, keren. Itu. Jadi gini aja Mbak, untuk teknisnya kemasannya nanti istilahnya keterangan daripada usahanya Bapak, entah lele bumbu apa. Ya. Nah, terus ini ada logonya P2LN, Nah, Perkumpulan Petani Lele Nusantara. Oke. Udah, Sip kan? tinggal dipasarin. Nah, nanti Bang William, insya Allah kita undang ke Jawa Timur. Roadshow ke Jawa Timur Pak ya. Roadshow ke Jawa Timur. Nanti seluruh Jawa Timur, silakan ya, Januari insya Allah, antara pertengahan sampai akhir bulan nanti Iya, kita iya. akan undang beliau. Iya. Anda jangan berpikir berapa sih HTM yang harus Anda keluarkan, Iya. tapi berpikirlah tentang ilmu yang akan dapatkan. Iya. Yang mahal itu ininya Pak ya. Yang mahal ininya. Ide-idenya. Kita nongkrong, ngopi, sekali nongkrong 200-300 ribu habis, Iya. nggak bakal dapat apa-apa, Iya. iya kan? Tapi kalau kita sharing dengan abang, Iya. insya Allah nanti saya juga sharing Amin, tentang amin. pengalaman saya Iya, juga. iya. Siapapun yang bisa sharing, Iya, kita iya. sama-sama Betul. bisa mendapat manfaat. Betul begitu Bang? ya? Betul. Sepakat banget Pak. Nah, gitu. Apalagi Ya, saya cukup itu. Iya, dari media juga udah mendukung lah Iya, kegiatan betul. ini gitu kan. Keren lah. Saya rasa sih sekarang dengan masa pandemi gini memang paling baik ya. Saran saya sih kita beternak lele. Iya. Itu cukup bagus ya di masa pandemi begini, orang-orang pada nggak kerja, lebih Iya, baik kita iya. usaha mandiri saja di rumah. Iya, di rumah lah ya. Ini sampai 3-5 tahun ini masih seperti ini. Dan mungkin dari pemerintah berharap, kita juga berharap dari petani dapat bantuan-bantuan apa gitu Iya, kan. iya. Kayak teman-teman kita petani yang lain. Ini Pak Sandi Supaya bergerak. Pak Sandiaga bisa kita getrok Pak. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Nah, ya. Pak Sandiaga Pak Uno Sandiaga nih. Uno. KKP harusnya duet ini sama ini. Iya. Menteri Parekraf ini, Pak Sandiaga ini. Iya. Saya yakin lah Bang Sandi lihat lah Iya. channelnya Bang William. Iya. Siapa tahu nanti Jawa Timur Jadi Bang kan- Sandi bisa hadir lah. Kan kayak gini kan kemarin katanya ekonomi Indonesia akan maju kalau seandainya bisa cetak jaket biru. Ya. Nah, masa jaket aja lele dong Pak Sandi. Lele. Coba Betul. ini kan udah ada nih komunitasnya tinggal nanti ngarahin. Atau gini, ekonomi Indonesia akan maju kalau masyarakat beternak lele minimal misalkan 1 kolam. Nah, itu baru bagus ya. Betul. Bukan jaket ya kan. Nggak yakin. Ini ekonomi Indonesia kan bagus kalau cetak jaket biru kan. Betul sekali. Jadi kalau misalkan gini Bang Sandi ya, bukan sekedar saran.
ekonomi Indonesia kan bagus kalau misalkan masyarakat Indonesia itu punya minimal 1 kolam lele setiap satu rumah tangga. Betul. Nah, itu baru cocok. Benar itu. Itu setuju saya Betul. dukung Bang William. Karena dengan mempunyai 1 kolam Iya. itu sudah mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga, kebutuhan protein keluarga dan juga menunjang Ketahanan pangan Ketahanan nasional. pangan nasional. Iya. Jadi nggak mesti kita mesti lahan luas atau seperti apa. Bisa kan? Ya 1 kolam ini kan relatif Pak ya. Bisa di ember, bisa di drum. Yang penting Betul. dia punya 1 kolam lah. betul. Indonesia kan terbebas dari ya kelaparan lah, ketahanan pangan tetap terjaga. Oke, sampai di sini dulu. Tunggu nanti kita roadshow Surabaya. Surabaya. Selamat sore dan salam sukses.